Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, saya Nadia Lestari dengan NIM 12570170007. Video ini direkam pada tanggal 27 Desember 2025 dengan judul video tafhim dan juga tarqiq. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang tafhim dan tarqiq. Dalam pelafalan huruf Arab atau huruf-huruf hijaiyah ada yang dikenal dengan istilah tafhim dan tarqiq. Tafhim ini yaitu huruf hijaiyah yang diucapkan dengan tebal, sedangkan tarqiq yaitu huruf hijaiyah yang diucapkan dengan tipis. Terus seperti apa tebal dan tipis yang dimaksud itu? Tebal itu yaitu ketika kita mengucapkan huruf hijaiyah seakan-akan kita menyebutkan huruf O atau terdengar seperti O, padahal aslinya dalam hijaiyah itu tidak ada vokal O tetapi adanya A, karena saking tebalnya pelafalan huruf itu maka terdengar seperti O, contohnya seperti huruf O. Nah, kemudian apa aja sih huruf-huruf dari tafhim dan tarqiq ini? Yang pertama saya akan menyebutkan huruf-huruf tarqiq atau huruf yang harus dibaca tipis. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar tentang sifat-sifat huruf. Di dalamnya ada huruf isti'la. Di mana isti'la ini memiliki lawan sifat yaitu istifal. Nah, huruf-huruf dari istifal inilah yang harus dibaca dengan tipis. Huruf istifal itu huruf selain dari huruf isti'la yaitu khusadatin kil. Nah, selain huruf itu maka harus dibaca tipis. Tetapi dari semua huruf istifal itu ada beberapa huruf yang dikecualikan yang harus dibaca tebal. Salah satunya itu huruf ro. Nah, ro ini kan hakikatnya memang dibaca tipis, tetapi ketika ro ini diberi harakat fathah atau ro ini sukun dan sebelumnya berharakat fathah, maka ro ini harus dibaca tebal. Ro juga dibaca tebal ketika ro ini berharakat dhammah atau ro ini sukun dan sebelumnya berharakat dhammah. Tetapi selainnya, yaitu ketika ro ini berharakat kasroh atau ro-nya sukun dan sebelumnya berharakat kasroh, maka ro ini tetap dibaca tipis. Tapi dari ini juga ada pengecualian lagi, yaitu ketika ro ini sukun dan sebelumnya berharakat kasroh, tetapi setelah ro sukun ini berupa huruf isti'la, maka ro ini tetap dibaca tebal. Ataupun ketika ro ini sukun dan sebelumnya berharakat kasroh tetapi kasrohnya tidak murni, yaitu yang berasal dari hamzah, kasrohnya hamzah wasol bukan hamzah koto, maka tetap ro-nya dibaca tebal. Huruf istifal selain huruf ro yang harus dibaca tebal yaitu huruf lam. Nah, lam ini harus dibaca tebal hanya lam pada lafaz Allah saja. Itu pun dengan syarat lam sebelum huruf lam ini harus berharakat fathah ataupun dhammah. Jika sebelum huruf lam ini berharakat kasroh, maka lamnya tetap dibaca tipis. Contohnya seperti lafaz Abdullah atau Rasulullah, maka tidak dibaca Abdullah tapi Abdullah. Nah, kemudian di kitab lain juga ada yang menyebutkan hamzah ini dibaca tafhim. Nah, tafhim tarqiqnya hamzah ini mengikuti huruf sebelumnya. Jika huruf sebelumnya dibaca tafhim, maka alifnya menjadi tafhim, dan jika huruf sebelumnya dibaca tarqiq, maka alif pun menjadi tarqiq. Kemudian ada juga ulama yang menambahkan huruf nun ke dalam huruf istifal yang harus dibaca tebal. Nah, dengan syarat huruf nun ini sukun dan sesudah nun ini adalah huruf isti'la. Terus apa aja huruf untuk tafhimnya? Nah, tafhimnya itu adalah seperti yang tadi, karena istifal itu dibaca tarqiq, maka lawannya dari istifal itu isti'la, jadi isti'la itu harus dibaca tafhim, yaitu huruf isti'la itu khosabautin kil. Nah, selain huruf dari sifat isti'la, ada juga huruf dari sifat itbaq yang harus dibaca tafhim. Huruf dari itbaq itu yaitu sodo podo. Nah, itbaq ini tafhimnya lebih tebal dibanding dengan isti'la. Nah, maksudnya huruf itbaq yang 4 ini itu sodo todo ini akan selalu dibaca tafhim dalam kondisi apapun, yaitu dalam fathah, kasrah maupun dhammah. Sedangkan huruf isti'la yang selain huruf itbaq yaitu huruf ko, kho dan juga wo, maka ini pada kondisi tertentu akan dibaca terdengar seperti tipis. Nah, yaitu ketika dibaca kasroh. Contohnya huruf kho. Nah, kho ini ketika fathah dibaca tebal kho, tapi ketika dibaca kasroh
maka menjadi khi. Terdengar seperti tipis tetapi sebenarnya itu masih tafkhim. Sedangkan untuk harokat fathah dan juga dhamma itu tetap dibaca tafkhim seperti biasa. Nah, kemudian bagaimana sih cara mengucapkan tebal itu? Yang pertama yaitu dengan menempelkan lidah ke langit-langit atau aula langit-langit itu ditutup. Maka ketika kita contohnya seperti mengucapkan lafaz Allah, Allah itu dapat dibaca dengan Allah, tidak Allah. Cara yang kedua yaitu dengan membentuk rahang. Nah, misalkan kita akan mengucapkan kata gorong. Nah, ketika kita mengucapkan kata gorong itu, rahang kita sudah siap untuk melafalkan huruf secara tebal gitu. Nah, kemudian juga ada cara melafalkan dengan cara yang paling fasih, yaitu yang pertama dengan benar makhrajnya, yang kedua dengan benar sifatnya, dan yang ketiga yaitu bisa melafalkan tafkhim dan juga rakik. Nah, sekian dari saya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, kasihkanlah lisanku untuk melafalkan ayat-ayatmu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.